Aceh, tanah para pemberani. Lautnya luas, rakyatnya keras kepala, tapi setia hati. Di negeri ini, perlawanan tak pernah benar-benar mati. Kadang diam, kadang bersuara, tapi selalu menyimpan bara. Dari Daud Boureh sampai Hasan Tiru, dari fatwa jihad hingga peluru, ini bukan sekadar konflik, ini adalah sejarah luka yang terus dibayar dengan darah dan air mata. Tahun ke-1953, ketika Indonesia masih muda, Aceh sudah merasa tua. Daud Boureh, ulama dan pemimpin, tak tahan lagi dengan janji yang terus digiring. Dulu Aceh dijanjikan otonomi, setelah darah dan doa diberikan demi republik ini. Tapi janji tinggal janji, Aceh dilebur dalam Sumatera Utara, tanpa tanya, tanpa suara. Maka lahirlah pemberontakan. Negara Islam Indonesia dikibarkan, bukan karena Aceh ingin lepas, tapi karena merasa diperlakukan seperti pembantu kelas atas. Mereka yang dulu saudara, kini datang membawa senjata, dan Aceh lagi-lagi menjadi ladang derita. Masuklah kita ke era Orde Baru, ketika kuasa hanya satu, dan suara rakyat dianggap bisu. Tahun 1989, status DOM ditetapkan, daerah operasi militer, tapi rakyat menyebutnya daerah orang mati. Rumah disisir, anak muda diburu, ibu-ibu kehilangan suami tanpa tahu kenapa dan kemana. Di Aceh, malam bukan waktu tidur, tapi waktu paling takut untuk hidup. Apakah semua ini demi stabilitas nasional, atau sekadar cara licik untuk membungkam perlawanan lokal? Negara sibuk jaga wibawa, tapi rakyat kehilangan nyawa. Gerakan Aceh Merdeka, sebuah negara dalam mimpi yang dipenuhi trauma. Ia tak datang dengan nafsu kuasa, tapi dengan tumpukan kecewa. Ia bicara tentang sejarah Aceh yang dilupakan, tentang identitas yang dihapuskan. GAM lahir dari harapan, yang terlalu lama dijadikan bahan negosiasi kekuasaan. Tapi perlawanan bersenjata, tak selalu punya naskah yang sama. Ada darah, ada dendam, ada konflik yang jadi warisan. Lalu, siapa yang benar? Negara yang tak mau mendengar, atau rakyat yang dipaksa bersabar? ...26 Desember tahun 2004, laut menggulung daratan, rumah-rumah runtuh, keluarga terpisah, tapi tsunami membawa sesuatu yang tak terduga. Damai, di tengah puing, meja perundingan dibangun. Di Helsinki, dua musuh bersalaman. Indonesia dan GAM sepakat mengakhiri perang. Peluru berhenti, tapi air mata belum. MOU diteken, tapi bisakah kesepakatan menghapus trauma bertahun-tahun? Aceh diberi hak khusus, diperbolehkan punya partai sendiri. Tapi benarkah ini akhir dari tragedi? Kini tak ada lagi baku tembak, tapi rakyat tetap merasa sesak. Yang dulu mengangkat senjata, kini duduk di kursi kekuasaan. Tapi keadilan belum datang, pembangunan tak merata, korupsi menjalar, dan luka sejarah belum dibayar. Generasi muda mulai bertanya, untuk siapa perdamaian ini sebenarnya? Apakah damai hanya simbol, tanpa kesejahteraan yang dikawal? Konflik Aceh bukan cerita masa lalu. Ia hidup dalam ingatan, dalam kuburan tak bernama, dalam ibu-ibu yang tak sempat berkabung. Negara boleh berdalih, tapi rakyat punya bukti. Jika sejarah tak dipulihkan, luka itu akan diwariskan. Aceh mengingat, bukan untuk membenci, tapi agar bangsa ini belajar. Jangan pernah ulangi. Jika kisah ini menggugah nurani Anda, maka biarkan video ini berjalan lebih jauh dari layar. Bagikan, bukan demi viral,
tapi demi adil. Tinggalkan komentar jika Anda percaya bahwa sejarah bukan untuk dilupakan, tapi untuk diluruskan. Dan jika Anda masih percaya bahwa damai adalah hak setiap manusia, tekan tombol subscribe, karena di kanal ini, kami tidak sekadar bercerita, kami menyalakan ingatan. Saya Dr. Reza, dan ini adalah jejak sejarah Aceh, di mana luka dibuka, agar bangsa belajar, bukan mengulang, tapi menyembuhkan.